Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka agak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah kita melihat sikap heroik dari seorang Cupat Kai di episode sebelumnya, sekarang kita kembali ke Istana Kayangan, tempat di mana Sun Wukong kembali melancarkan aksi hebatnya. Di sana diperlihatkan Guan Yin yang sedang bersiap-siap untuk menangkap penyusup yang telah membuat keributan dan keonaran di Istana Surga. Semua pasukan telah mereka siapkan, bahkan pasukan elit seperti Zira Emas pun mereka siagakan. Di tempat lain terlihat Sun Wukong sekarang sedang bersenang-senang dengan mengobrak-abrik pasukan yang telah mengejarnya di Istana Surga. Kini terlihat banyak sekali pasukan surga yang datang silih berganti untuk menangkapnya, namun semua itu dapat dikalahkan oleh Sun Wukong dalam sekejap mata. Melihat tindakan Sun Wukong yang dapat menangkis serta meratakan semua pasukan dalam sekejap membuat Guan Yin sangat yakin bahwa yang dia lihat saat ini adalah benar-benar Sun Wukong yang dia kenal 300 tahun lalu. Lalu seorang prajurit menanyakan sesuatu kepada Guan Yin, apa alasan Sun Wukong kembali datang ke Istana Surga? Apakah dia berencana untuk membalas dendam akan perlakuan Istana Surga kepadanya 300 tahun yang lalu? Guan Yin menjawab bahwa firasat buruk yang dia rasakan selama ini bukanlah berasal dari seorang Sun Wukong. Sun Wukong hanyalah awal dari perang sengit yang akan kita alami. Lawan sesungguhnya bagi Istana Surga tidak akan lama lagi akan menampakkan wujudnya satu demi satu. Kembali ke pertarungan Sun Wukong, sekarang dia dikepung oleh prajurit Zira Emas dan pasukan panah dari Istana Surga. Namun semua pasukan elit itu tidak bisa sedikit pun menghentikan pergerakan Sun Wukong. Sampai pada suatu momen datang pasukan eksekutif dari surga yang dibawa komando langsung Guan Yin, yaitu pasukan 8 Pajrapanis Agung Surga. Seorang dari mereka berteriak dengan mengatakan bahwa Istana Surga adalah tempat yang sangat suci dan bukanlah merupakan tempat bagi seorang siluman seperti Sun Wukong. Mendengar ejekan dari pasukan eksekutif tersebut, Sun Wukong hanya mengabaikannya dengan mengatakan bahwa ini akan semakin terlihat seru karena menurutnya pertarungan ini akan menjadi semakin lebih serius. Sun Wukong pun membalas ejekan itu dengan mengatakan bahwa ternyata dia telah salah menilai surga. Dia pikir saat ini surga hanyalah tinggal prajurit yang lemah saja. Mendengar ejekan dari Sun Wukong tersebut semakin membuat kelompok eksekutif itu terlihat meradang. Mereka pun langsung melancarkan serangan dan jurus mereka masing-masing. Namun semua serangan dan jurus dari 8 Pajrapanis dapat dipatahkan oleh Sun Wukong dengan sangat mudah. Melihat serangan mereka dapat ditangkis oleh Sun Wukong dengan sangat mudah, seorang berkata bahwa cerita legenda memang benar yang mengatakan bahwa kekuatan dari seorang Sun Wukong bahkan dapat menandingi pasukan eksekutif surga. Dia pun menambahkan perkataannya bahwa apabila mereka ingin menang melawan Sun Wukong, mereka harus bekerja sama dengan semua anggota 8 Pajrapanis Agung. Setelah mengatakan itu, dia pun mengeluarkan jurus mantra pengikat surgawinya. Dan setelah jurusnya dapat mengikat Sun Wukong, lalu dia berteriak kepada rekan-rekannya untuk segera melancarkan serangan karena menurutnya dia tidak akan bisa menahan Sun Wukong terlalu lama. Mendengar itu, semua anggota 8 Pajrapanis segera mengeluarkan jurus pamungkas mereka masing-masing. Namun semua kerja keras dan usaha mereka gagal total. Pasalnya saat ini Sun Wukong telah berevolusi menjadi kera raksasa yang tentu saja kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya.
Setelah berevolusi, Sun Wukong pun mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di sana. Namun di saat-saat dia sedang menikmati aksinya, Sun Wukong teringat akan pesan dari gurunya yang mengatakan bahwa Sun Wukong harus paham akan pentingnya pengadilan diri dan jangan terlalu kasar kepada orang lain. Mengingat hal itu, Sun Wukong pun menjawab pesan dari gurunya tersebut bahwa dia tidak akan bersikap kasar di sini dan mencoba untuk bersikap selembut mungkin. Setelahnya, dia pun meninju satu orang yang berasal dari kelompok 8 Vajrapanis. Setelah menerima tinju dari Sun Wukong, orang itu pun terpental ratusan meter dan menabrak sebuah bangunan yang menyebabkan bangunan itu hancur karenanya. Setelahnya, Sun Wukong pun mengeluarkan toya saktinya dan meratakan semua bangunan yang ada di sana. Setelahnya dia pun berteriak dengan mengatakan bahwa dialah satu-satunya petapa agung yang setara dengan surga. Barang siapa yang berani melawan Raja Keras Sun Wukong, maka silakan maju saja kalau kalian tidak takut mati di tanganku. Setelah melihat serangan Sun Wukong yang begitu brutal, seorang dari anggota 8 Vajrapanis terdengar mengerutu. Siluman kera itu sangat kelewatan sekali. Apakah dia akan meratakan seluruh istana surga? Mendengar itu, seorang wanita yang berada di sebelahnya yang juga merupakan seorang anggota dari 8 Vajrapanis menanggapinya. Dia mengatakan bahwa walaupun Sun Wukong menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana, akan tetapi dia hanya menjauhkan semua prajurit dan tidak membunuh siapapun. Mungkin dia melakukan semua tindakannya ini dengan suatu alasan. Di tempat lain, rata-rata pun juga menyaksikan aksi mengamuk Sun Wukong. Dia sangat cemas akan maksud Sun Wukong datang kembali ke surga. Apakah Sun Wukong benar-benar akan membalas dendam kepada surga atas perlakuan dan pengkhianatan surga kepadanya yang telah mengeksekusinya setelah berhasil mengantarkan kitab suci? Namun dia segera membantah ucapannya sendiri karena menurutnya aksi Sun Wukong kali ini berbeda dengan apa yang dia lakukan 300 tahun lalu. Kalau dilihat secara sepintas, Sun Wukong memang telah mengacau di istana surga. Akan tetapi ketika diperhatikan secara seksama, tindakan Sun Wukong ini tidaklah menimbulkan korban. Di saat dia sedang asik menganalisa apa maksud sebenarnya dari tujuan Sun Wukong datang ke istana surga, dia dikejutkan dengan kedatangan Guan Yin yang langsung berkata bahwa sejak kapan dia berada di pihak Sun Wukong. Sekarang Xin kembali beralih ke pertarungan Sun Wukong. Terlihat saat ini Sun Wukong sedang berhadapan dengan lawan yang sangat kuat, yaitu Raja Surga dari Barat. Ketika baru sampai ke tempat Sun Wukong yang sedang mengamuk, Raja Surga dari Barat mengatakan bahwa Sun Wukong telah berdosa 300 tahun lalu. Akan tetapi kini Sun Wukong akan melakukan dosa yang sama dan hal itu sungguh tidak bisa dia ampuni. Setelah mengatakan itu, Raja Surga Barat yang bernama Pirupaksa tersebut mengeluarkan jurus 1000 gendangnya. Dia pun meneriakkan bahwa dia akan memberitahu Sun Wukong akan kekuatan surga yang sesungguhnya. Mendapatkan serangan yang sangat dahsyat dari seorang sekelas Pirupaksa, Sun Wukong tetaplah Sun Wukong. Dia pun mengejek serangan tersebut dengan mengatakan bahwa serangan yang dia lancarkan oleh lawannya tidaklah berbeda dengan angin yang sangat kecil. Tak lama setelahnya, musuh kuat kembali datang. Kali ini yang datang adalah Raja Surga dari Utara. Sesaat tibanya dia di sana, dia mengatakan bahwa Sun Wukong itu adalah spesial dan sangat berbeda dengan siluman lainnya. Maka dari itu dapat menyingkirkannya mungkin akan menjadi tugas yang sangat menarik baginya. Bersambung. Oke, kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.